Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas makalah tentang Big Data, Framework Hadoop, dan Scrapping. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Febrian Saputra dengan saya sendiri, Muhammad Faisal Adin, Randy Irian Putra dengan Said Afrizal. Dikarenakan Said Afrizal sedang dalam perjalanan menuju Tanjung Pinang, jadi tidak bisa mengikuti. Nah, ini kita akan membahas materi ini ya. Baik, ada kesalahan. Di sini saya akan membahas materi tentang Big Data. Pengertian Big Data. Big Data merupakan istilah yang terus berkembang yang menjelaskan data dengan jumlah bervolume besar yang terstruktur, semi-terstruktur, dan data tidak terstruktur yang berpotensi ditambang untuk mendapatkan informasi. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariasi daripada DBMS, Database Management System pada umumnya. Karakteristik Big Data. Big Data memiliki 3 karakteristik, yaitu volume. Ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar dan dapat mencoba melakukan proses data dengan ukuran yang besar untuk dijalankan. Selanjutnya, velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Selanjutnya, variasi. Ini variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Selain dari 3 V, masih ada 2 V yang merupakan bagian dari Big Data, yaitu value dan variability. Untuk value sendiri merupakan nilai aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam beberapa kondisi dan periode. Variability sendiri merupakan bentuk kebenaran suatu data. Selanjutnya, data mining. Apa sih itu data mining? Data mining merupakan suatu proses menemukan hubungan yang berarti pola dan kecenderungan dengan memeriksa dalam kumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Data mining juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Yaitu ada deskripsi. Deskripsi digunakan untuk pengolahan data mining secara menggambar pola kecenderungan dalam suatu data. Lalu estimasi. Estimasi pada data mining hampir sama dengan klasifikasi, akan tetapi target dari estimasi ini lebih ke hasil yang sifatnya numerik, bukan kategori. Lalu prediksi. Prediksi memiliki beberapa kesamaan dengan klasifikasi dan estimasi. Hasil yang didapat pada prediksi ini akan ada pada kejadian yang akan datang. Lalu klasifikasi. Klasifikasi pada data mining digunakan untuk mengelompokkan suatu berdasarkan kategori. Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi. Pengklusteran lebih kepada pengelompokan data berdasarkan kemiripan. Baru terakhir asosiasi. Asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Konsep Big Data. Big Data memiliki beberapa cara kerja atau biasa konsep, yaitu integrasi, mengumpulkan semua data yang berdasarkan kategori, bisa dari kumpulan komentar, pelanggan di media sosial, unggahan video, dan sebagainya. Pengolahan data. Mengatur data menyimpan yang sudah terstruktur dalam media penyimpanan terbaik. Analisis data. Melakukan analisis data yang jika dilakukan secara manual akan memakan waktu dan tenaga sekaligus pikiran. Lalu ada manfaat dan contoh Big Data. Manfaatnya itu ada pengembangan produk menjadi lebih baik, peluang inovasi bisnis lebih terbuka, dapat merancang UX yang lebih user friendly, resiko manipulasi data dapat dihindari, kelebihan dan kekurangan Big Data.
Kelebihan Big Data yaitu menganalisa tren pasar, mengetahui kegagalan secara real time atau nyata, deteksi sebuah anomali dalam struktur bisnis. Lalu kelemahannya. Ini kelemahannya itu isu privasi, maksud dari isu privasi yaitu privasi kita sendiri bisa terbongkar, butuh infrastruktur dan tenaga ahli. Yaitu dalam suatu big data itu memerlukan suatu tenaga atau yang lebih disingkat yaitu tenaga profesional. Nah, lalu materi selanjutnya itu framework Hadoop yang akan dibahas oleh Randy Idianputra. Kepada Randy Idianputra dipersilahkan. Framework Hadoop. Pengertian framework Hadoop. Hadoop merupakan framework open source untuk big data yang memungkinkan untuk melakukan komputasi terdistribusi. Software yang memungkinkan untuk melakukan pengolahan data dengan ukuran yang sangat besar dengan menggunakan beberapa komputer sekaligus. Hadoop mengkoneksikan semua perangkatnya hingga ke layar aplikasi, sehingga kita bisa membagi proses ke beberapa komputer sekaligus, bukan hanya penyimpanannya. Misalnya saja sedang melakukan training, machine learning, maka proses training tersebut dibagi ke beberapa komputer sama rata sehingga bisa berjalan lebih cepat. Yang kedua yaitu komponen framework Hadoop. Komponen utama framework Hadoop yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS adalah file system yang menyimpan data secara terdistribusi di Hadoop. HDFS mempunyai dua komponen utama yaitu name node dan data node. Yang kedua, MapReduce. MapReduce adalah framework untuk melakukan pemrosesan data secara terdistribusi, terdiri dari fungsi map dan reduce. Ada beberapa tahapan dalam MapReduce, yaitu splitting, mapping, shuffling, dan reducing. Splitting data menjadi blok. Mapping, setiap blok diproses untuk mendapatkan key value. Shuffling, pengumpulan key yang sama. Reducing, agregasi untuk seluruh pasangan key value. Yang ketiga, Hadoop Common, menyediakan tools yang ditulis dengan bahasa Java untuk user yang menggunakan sistem operasi konvensional seperti Windows, Mac, Linux agar dapat membaca data yang berada di bawah Hadoop. Yang keempat, Yarn, digunakan sebagai manajer segala sumber daya pada saat menyimpan dan menjalankan program. Yang ketiga, fitur framework Hadoop. Yang pertama yaitu erasure coding. Fitur ini memberikan penghematan overhead storage sampai 50% dibandingkan dengan mekanisme replikasi standar HDFS. Yang kedua, Yarn Federation. Fitur Yarn Federation memungkinkan kita untuk mengatur banyak cluster dalam satu layar. Yang ketiga, Extensible Resource Type, memperluas kemampuan Yarn untuk dapat memanfaatkan resource GPU dan FPGA. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan framework Hadoop. Dapat dikatakan bahwa Hadoop merupakan solusi yang dapat menjawab tantangan big data. Berikut ini adalah 3 tantangan utama big data yang dapat diatasi oleh keberadaan Hadoop. Yang pertama, volume. Yang kedua, velocity. Yang tiga, variety. Yang keempat, kendali memiliki kelebihan. Hadoop memiliki beberapa limitasi, yaitu sebagai berikut. Tidak cocok untuk OLTP atau Online Transaction Processing. Tidak cocok untuk OLAP, Online Analytics Processing. Tidak cocok untuk DSS, Decision Support System. Oke, materi selanjutnya itu scraping yang akan dibahas oleh Muhammad Faisal Adim. Kepada Muhammad Faisal Adim dipersilakan. Scraping. Apa itu scraping? Scraping atau biasanya disebut
Web scraping adalah proses ekstraksi data dari sebuah website. Pengindeksan website mempunyai hubungan dengan web scraping, tetapi web scraping fokus pada transformasi website tidak terstruktur menjadi format data terstruktur. Berita dari berbagai situs dapat diambil informasinya dengan teknik web scraping dan disimpan dalam database. Secara umum, ada dua cara yang bisa digunakan untuk melakukannya. Yang pertama, manual. Metode di mana menyalin data dengan cara copy paste dari sebuah website. Yang kedua, otomatis. Metode yang menggunakan coding, aplikasi, atau extension browser. Dua teknik scraping. Ada beberapa teknik web scraping yang umum dilakukan, yaitu satu, menyalin data secara manual. Cara web scraping yang paling sederhana adalah menyalin data website secara manual. Yang kedua, menggunakan regular expression. Regular expression adalah baris kode yang digunakan dalam algoritma pencarian untuk menemukan tipe data tertentu dari sebuah file. Parsing HTML. Parsing HTML adalah metode yang dilakukan dengan mengirimkan HTTP request kepada server yang menyimpan data website yang datanya ingin Anda ekstrak. Dua, menganalisa DOM. DOM atau Document Object Model adalah representasi struktur sebuah halaman website yang ditulis dengan HTML. Yang ketiga, menggunakan extract. Extract adalah bahasa query yang digunakan untuk memilih node dari struktur file XML dan HTML. Yang kelima, menggunakan Google Sheet. Google Sheet adalah aplikasi web milik Google yang biasanya digunakan untuk membuat spreadsheet. Yang ketiga, manfaat scraping. Penggunaan web scraping menawarkan beberapa manfaat. Berikut ini merupakan keuntungan utamanya. Yang pertama, mendapatkan leads. Yang kedua, membandingkan ulasan dalam jumlah besar. Yang ketiga, optimasi harga produk atau layanan. Yang keempat, mencari informasi sebuah perusahaan. 4. Kendala melakukan scraping. Ada juga kendala dalam melakukan web scraping, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada teknik web scraping yang 100% efektif. Yang kedua, pemahaman tentang struktur halaman website tetap menjadi kewajiban. Yang ketiga, tidak semua website mudah diekstrak datanya. Keempat, akses Anda ke suatu website dapat diblokir. Yang terakhir, data yang didapat tidak selalu rapi. Oke, mungkin itu materi dari Big Data, Framework Hadoop, dan Scraping. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan materi yang telah dibahas. Pertama kali, Big Data, Framework Hadoop, dan Scraping. Bisa disimpulkan, Big Data merupakan istilah yang terus berkembang yang menjelaskan data dengan jumlah bervolume besar dan terstruktur, dan data tidak terstruktur yang berpotensi ditambang untuk mendapatkan informasi. Hadoop Framework bukan open source untuk data yang memungkinkan untuk melakukan komputasi terdistribusi, software yang memungkinkan untuk melakukan pengolahan data ukuran yang sangat besar menggunakan beberapa komputer sekaligus. Scraping atau biasanya disebut scraping adalah proses ekstraksi data dari sebuah website. Fokus dari aplikasi web scraping adalah mengambil informasi dan mengekstrak informasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Terlebih kurang, maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.